Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ramalan Brandon mengenai kebangkitan spiritual yang dimulai dari Tiongkok merupakan inti dari diskusi kita. Brandon, seorang peramal yang dikenal karena visinya yang mendalam dan wawasan spiritual yang tajam, menyebutkan bahwa kebangkitan ini bukan hanya perubahan di satu wilayah, melainkan sebuah gelombang besar yang akan menyebar ke seluruh dunia. Ia meyakini bahwa fenomena ini akan mempengaruhi tidak hanya pola pikir masyarakat, tetapi juga mengubah cara manusia berhubungan dengan alam semesta, mempengaruhi jutaan jiwa, dan membentuk masa depan spiritual manusia. Brandon juga menekankan bahwa kebangkitan ini akan menginspirasi transformasi global yang mendalam, membawa manusia lebih dekat pada harmoni dan pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Apakah visi ini dapat dianggap lebih dari sekadar simbolisme atau spekulasi? Untuk memperjelas ini, kita perlu melihat perkembangan spiritual di Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena seperti Falun Gong, penganut Kristen bawah tanah, dan fenomena-fenomena spiritual lainnya memberikan dasar bagi pernyataan Brandon bahwa Tiongkok dapat menjadi pusat kebangkitan spiritual global. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa agama selalu memainkan peran penting baik dalam kebudayaan maupun struktur sosial negara tersebut. Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme telah membentuk fondasi spiritual di Tiongkok selama ribuan tahun. Namun dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam cara pemerintah menangani spiritualitas. Pada akhir 1990-an, Falun Gong, kesadaran spiritual yang menggabungkan latihan fisik dengan meditasi dan ajaran moral, menarik perhatian internasional ketika pemerintah Tiongkok mulai menindak pengikutnya. Sejak 1999, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menganggap Falun Gong sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan penindasan besar-besaran dimulai. Menurut laporan Amnesty International, ribuan praktisi Falun Gong ditangkap, disiksa, dan dipaksa untuk melepaskan keyakinan mereka. Meskipun pemerintah Tiongkok mencoba menekan kelompok spiritual ini, fakta bahwa Falun Gong memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia menunjukkan bahwa ajaran spiritual dapat tetap bertahan meskipun ada represi besar-besaran. Ini memberikan dasar yang kuat untuk keyakinan bahwa kebangkitan spiritual yang lebih besar bisa berasal dari Tiongkok, seperti yang diramalkan Brandon. Antikristus dalam konteks modern, identifikasi dan interpretasi. Visi Brandon mengenai antikristus bukan hanya merujuk pada sosok individu yang menyesatkan umat manusia, melainkan kekuatan jahat yang mengendalikan banyak orang melalui pengaruh besar. Dalam konteks ini, antikristus menjadi lebih dari sekadar figur religius, melainkan bisa merujuk pada sistem politik atau ideologi yang menekankan kebebasan manusia dan mengendalikan masyarakat secara totalitarian. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemerintahan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan kebebasan spiritual dan agama. Dalam Alkitab, Antikristus digambarkan sebagai sosok yang berusaha memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jika kita melihat dunia modern, beberapa pengamat menilai bahwa pemerintah otoriter yang menekan kebebasan beragama dapat diidentifikasi sebagai wujud dari antikristus yang digambarkan dalam kitab suci. Contoh paling jelas adalah rezim komunis di Tiongkok. Sejak awal berdirinya, PKT telah menerapkan kebijakan keras terhadap agama, mulai dari melarang praktek agama Kristen bawah tanah, memenjarakan pemimpin agama, hingga menerapkan kontrol ketat terhadap umat Muslim Uighur di Xinjiang. Laporan dari Human Rights Watch pada 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang, di mana mereka dipaksa meninggalkan kepercayaan mereka dan mengikuti ajaran politik pemerintah. Penindasan agama yang sistematis ini menunjukkan adanya kekuatan besar
yang mencoba mengontrol spiritualitas manusia yang dalam konteks ramalan Brandon bisa diinterpretasikan sebagai tanda kehadiran antikristus di zaman modern. Dalam kitab Wahyu, tanda binatang adalah simbol pengabdian kepada antikristus. Mereka yang menerima tanda ini akan tunduk kepada kejahatan, dan bagi mereka yang menolak tanda tersebut, sanksinya adalah kematian atau pengucilan sosial. Dalam konteks modern, simbol ini dapat dilihat sebagai penggunaan teknologi untuk mengendalikan manusia. Di Tiongkok, sistem kredit sosial menjadi contoh yang mencolok bagaimana teknologi digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku warga negara. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau setiap aspek kehidupan warga, mulai dari aktivitas online hingga interaksi sosial mereka. Mereka yang melanggar aturan atau tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara akan dihukum dengan kehilangan hak-hak sosial seperti akses ke transportasi atau pekerjaan. Menurut laporan The Guardian pada 2019, lebih dari 23 juta orang di Tiongkok telah diblokir dari membeli tiket pesawat atau kereta karena pelanggaran yang tercatat dalam sistem kredit sosial. Ini menjadi contoh nyata bagaimana pengawasan teknologi dapat digunakan untuk mengendalikan manusia secara besar-besaran, yang dalam konteks ramalan Brandon bisa diinterpretasikan sebagai tanda binatang. Penganiayaan agama di Tiongkok, keteguhan di tengah represi. Penganiayaan agama di Tiongkok telah menjadi isu global selama beberapa dekade. Sejak PKT mengambil alih kekuasaan, kebebasan beragama di negara tersebut semakin ditekan. Falun Gong dan berbagai kelompok agama termasuk Kristen dan Muslim Uighur menghadapi represi besar-besaran. Namun ramalan Brandon tentang kebangkitan spiritual yang muncul dari Tiongkok memberikan harapan di tengah kegelapan ini. Sejak dilarang pada 1999, praktisi Falun Gong telah menjadi target utama represi di Tiongkok. David Kilgore dan David Mattes menerbitkan laporan pada 2006 yang menuduh bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan pengambilan organ secara paksa terhadap praktisi Falun Gong yang ditahan di kem-kem. Laporan ini menunjukkan bahwa antara tahun 2000 dan 2005 terdapat ribuan kasus transplantasi organ yang diduga berasal dari tahanan Falun Gong. Meskipun pemerintah Tiongkok membantah tuduhan ini, laporan dari The Epoch Times menunjukkan bahwa bukti-bukti semakin menguat tentang adanya pengambilan organ secara paksa di kalangan tahanan agama. Praktek ini memperlihatkan betapa brutalnya represi terhadap kebebasan spiritual di Tiongkok yang bisa dikaitkan dengan tanda binatang dalam ramalan Brandon. Selain Falun Gong, umat Muslim Uighur di Xinjiang juga menjadi target represi besar-besaran. Laporan dari BBC pada 2020 mengungkapkan adanya sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur serta penggunaan teknologi pengawasan canggih untuk memantau setiap gerakan mereka. Banyak pengamat menyebut ini sebagai genosida budaya, di mana pemerintah Tiongkok berusaha menghapus identitas agama dan etnis Uighur. Penindasan ini yang dimulai pada 2017 masih berlanjut hingga hari ini, dan banyak laporan menunjukkan bahwa umat Muslim di Xinjiang dipaksa untuk meninggalkan agama mereka atau menghadapi hukuman berat. Penggunaan kem-kem pendidikan ulang menjadi alat pemerintah untuk memaksa warga Uighur mematuhi ajaran negara, mirip dengan apa yang digambarkan Brandon sebagai tanda binatang. Jiwa emas dan cahaya kebangkitan, simbol harapan. Bagian yang paling menyentuh dari visi Brandon adalah gambaran tentang jiwa-jiwa emas yang muncul dari Tiongkok, menyebarkan cahaya spiritual ke seluruh dunia. Ini menggambarkan bagaimana kebangkitan spiritual dapat menyebar dari satu negara yang tengah mengalami penindasan besar-besaran menjadi gelombang perubahan global yang menginspirasi seluruh umat manusia. Jiwa emas dalam penglihatan Brandon mungkin merupakan simbol dari mereka yang tetap teguh
dalam menghadapi represi spiritual. Dalam berbagai tradisi agama, cahaya seringkali menjadi lambang kesadaran yang lebih tinggi, kebijaksanaan dan pencerahan. Dalam Buddhisme, cahaya merupakan simbol dari nirvana atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dalam Kristen, cahaya melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Dalam konteks Tiongkok, jiwa emas ini bisa merujuk pada mereka yang terus mempertahankan iman dan spiritualitas mereka di tengah penindasan. Falun Gong, umat Kristen bawah tanah, dan Muslim Uighur dapat dilihat sebagai representasi dari jiwa-jiwa emas ini yang membawa cahaya spiritual meskipun dihadapkan pada represi besar-besaran. Pengaruh global kebangkitan spiritual Tiongkok melampaui batas nasional. Ramalan Brandon tentang kebangkitan spiritual yang dimulai dari Tiongkok menggambarkan gelombang transformasi yang akan melintasi batas-batas nasional. Ini bukanlah kebangkitan yang terbatas pada Tiongkok, tetapi kebangkitan yang akan mempengaruhi berbagai wilayah di seluruh dunia, mulai dari Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Brandon juga menggambarkan penyebaran ini sebagai sungai emas yang mengalir, simbol dari ajaran dan spiritualitas yang menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang memiliki sejarah spiritual yang mendalam. Namun dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi dan sekularisme telah menggeser fokus spiritual masyarakat di negara-negara tersebut. Ramalan Brandon menyebut bahwa kebangkitan spiritual dari Tiongkok akan menyentuh hati orang-orang di negara-negara ini, membawa kembali nilai-nilai spiritual ke tengah masyarakat yang telah terpecah oleh materialisme dan teknologi. Brandon menggambarkan bahwa setelah kebangkitan spiritual menyebar ke seluruh Asia, cahaya jiwa-jiwa emas ini akan terus mengalir ke barat, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari ramalan yang menunjukkan bagaimana transformasi spiritual tidak akan terbatas pada satu wilayah, tetapi akan menjadi fenomena global. Di Amerika Serikat, kebangkitan spiritual semacam itu akan menghadapi tantangan yang besar. Masyarakat Amerika saat ini sangat terpolarisasi secara politik dan materialisme serta teknologi telah mendominasi kehidupan sehari-hari. Banyak kebangkitan spiritual besar muncul dari tempat-tempat yang mengalami penindasan besar-besaran. Sejarah kekristenan bawah tanah di Uni Soviet dan revolusi spiritual di Amerika Latin adalah contoh bagaimana gerakan spiritual yang kuat seringkali muncul dari penindasan politik yang ekstrim. Ini memberikan konteks yang relevan bagi ramalan Brandon bahwa kebangkitan spiritual global akan dimulai dari Tiongkok, di mana penindasan terhadap agama dan kebebasan spiritual telah berlangsung selama beberapa dekade. Tantangan menuju kebangkitan spiritual, konflik dengan sistem politik dan teknologi. Ramalan Brandon menyebutkan bahwa kebangkitan spiritual ini akan terjadi setelah dunia mengalami masa-masa kegelapan, di mana penindasan besar-besaran terhadap kebebasan spiritual dan agama akan menjadi hal yang umum. Dalam penglihatan Brandon, kelompok antikristus dan tanda binatang adalah simbol dari kekuatan yang mencoba mengendalikan manusia melalui penindasan spiritual dan teknologi. Salah satu elemen penting dalam ramalan Brandon adalah peran teknologi dalam menekan kebangkitan spiritual. Brandon menggambarkan bahwa teknologi akan digunakan sebagai alat untuk mengontrol manusia, dan mereka yang tidak tunduk pada sistem ini akan mengalami penindasan. Dalam dunia modern, penggunaan teknologi untuk mengawasi dan mengendalikan manusia sudah menjadi kenyataan. Di Tiongkok misalnya, sistem kredit sosial telah menjadi alat yang kuat bagi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan setiap aspek kehidupan warganya. Selain itu, penggunaan media sosial oleh kekuatan politik untuk menyebarkan disinformasi dan mengontrol narasi publik adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial yang kuat.
Ini sejalan dengan penglihatan Brandon tentang tanda binatang, di mana manusia dipaksa untuk menerima tanda tersebut atau menghadapi sanksi berat. Selain teknologi, ramalan Brandon juga menyebutkan bahwa kebangkitan spiritual ini akan menghadapi perlawanan besar dari pemerintah-pemerintah otoriter yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Di Tiongkok, kita sudah melihat bagaimana Partai Komunis Tiongkok menggunakan kekuatan militer dan hukum untuk menekan kelompok-kelompok spiritual seperti Falun Gong, umat Kristen bawah tanah, dan Muslim Uighur. Visi tentang malaikat dan kereta perang api, simbol atau kenyataan. Bagian lain dari ramalan Brandon yang sangat mencengangkan adalah penglihatan tentang malaikat-malaikat yang turun dari surga dengan kereta perang yang menyala-nyala. Brandon menggambarkan malaikat-malaikat ini sebagai pembawa pesan Tuhan yang datang untuk membantu umat manusia di masa-masa sulit. Mereka membawa hadiah dari surga untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Dalam tradisi agama, malaikat seringkali dilihat sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Dalam Kristen, malaikat seringkali digambarkan sebagai makhluk ilahi yang membawa pesan keselamatan kepada manusia. Malaikat Gabriel, misalnya, adalah malaikat yang membawa kabar kelahiran Yesus kepada Maria dalam Alkitab. Dalam Islam, malaikat juga memainkan peran penting sebagai makhluk yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, seperti malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Penglihatan Brandon tentang malaikat yang membawa hadiah dari surga untuk menyelamatkan dunia bisa diinterpretasikan sebagai simbol dari intervensi ilahi di masa-masa krisis. Kereta perang yang menyala-nyala dalam penglihatan Brandon mungkin tampak seperti simbol kehancuran, tetapi dalam konteks ini bisa diinterpretasikan sebagai simbol dari kekuatan ilahi yang datang untuk melawan kekuatan jahat. Dalam tradisi Yahudi, kereta perang api muncul dalam kisah Nabi Elia yang diangkat ke surga dalam kereta yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwa kereta perang api bisa menjadi simbol dari kemenangan ilahi atas kekuatan jahat. Brandon menggambarkan kereta perang ini sebagai kendaraan para malaikat yang membawa hadiah dari surga. Ini bisa diinterpretasikan sebagai simbol dari kekuatan ilahi yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari masa-masa gelap yang diramalkan akan terjadi sebelum kebangkitan spiritual besar-besaran. Kesimpulan: menemukan harapan di tengah kegelapan. Ramalan Brandon tentang kebangkitan spiritual di Tiongkok dan dampaknya terhadap dunia memberikan gambaran yang mencengangkan tentang masa depan umat manusia. Dalam ramalannya, kita melihat gambaran tentang dunia yang jatuh ke dalam kegelapan dan kekacauan, di mana teknologi dan kekuatan politik digunakan untuk menekan kebebasan spiritual. Namun, di tengah kegelapan ini ada harapan. Jiwa-jiwa emas dari Tiongkok akan menyebarkan cahaya mereka ke seluruh dunia, memimpin kebangkitan spiritual yang akan mengubah nasib umat manusia. Brandon melihat dunia bukan hanya sebagai tempat yang dipenuhi oleh penderitaan, tetapi juga sebagai medan di mana kebangkitan besar akan terjadi. Penglihatan tentang malaikat, kereta perang api, dan hadiah dari surga memberikan gambaran bahwa meskipun dunia mengalami masa-masa sulit, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan akan membawa kebangkitan spiritual yang akan mengakhiri penindasan dan membawa cahaya ke seluruh dunia. Ramalan ini, meskipun kontroversial, mengandung elemen-elemen yang sangat relevan dengan situasi dunia saat ini. Di era di mana teknologi semakin mendominasi kehidupan manusia dan pemerintah-pemerintah otoriter semakin memperketat kontrol mereka, kebangkitan spiritual seperti yang diramalkan oleh Brandon bisa menjadi sinyal bagi dunia untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual dan kebebasan individu. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.